Utara, Jakarta. Ketemu artis gak? Hah? Ntar dong abang beliin CD-nya. Iya. 8. Aku di sini aja. Jaga adik-adik. Jagain adik-adik ya. Gak keburu lewat jembatan, kita lewat. Hey guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Siksa Neraka. Film ini berkisah tentang apa saja siksaan di dalam neraka yang diadaptasi dari komik jadul dengan judul yang sama. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan komik yang satu ini. Penasaran bagaimana kengerian versi filmnya? Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys, gratis, terima kasih. Tak lupa Mimin doakan agar kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Kali ini Mimin tidak menyarankan untuk menyiapkan cemilan karena adegan yang bikin ngeri pastinya. Cukup atur posisi terenak kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Berawal di sebuah dusun terdapat seorang remaja perempuan yang baru meninggal dunia yakni Zahra. Dia adalah cucu dari ketua kampung yang bernama Abah Harjo. Di malam itu keluarga Ustadz Syakir datang untuk melayat. Ustadz datang bersama istrinya Ibu Rika bersama keempat anaknya. Mereka di antaranya adalah Saleh, Fajar, Tias dan juga Azizah. Ketika itu Abah Harjo berusaha tabah cucu pertamanya harus lebih dulu meninggalkan dunia ini, tetapi Abah yakin ini semua adalah takdir. Keempat anak Ustadz Syakir berbincang dengan cara berbisik, mereka berujar Zahra sekarang mungkin sudah di dalam surga. Tetapi itu ditentang oleh Saleh yang mengatakan mungkin juga dia sedang disiksa di dalam neraka. Tak lama dari itu Tias mendengar suara orang kesakitan yang terus meminta tolong. Suara itu bersumber dari ruangan belakang. Tias berusaha mendekati sumber suara itu, betapa terkejutnya ia melihat Zahra sedang disiksa di neraka. Tias pun berlari lalu berteriak sambil menunjuk jenazah Zahra. Tias berkata jika dia disiksa di neraka. Dan film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan kepada Quran Surah An-Nisa ayat 56. Ayat itu memiliki arti sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka mendapatkan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian adegan berfokus kepada anak-anak Ustadz Syakir. Saleh, Fajar, Tias dan Azizah sudah mengetahui apabila ayah mereka adalah ustadz terpandang di kampung. Ustadz Syakir sering dipanggil untuk meruqyah orang-orang yang kerasukan. Walaupun sang ayah seorang ahli ruqyah, tetapi Tias salah satu anak dia adalah anak yang sangat penakut. Tias adalah satu-satunya anak yang cukup berbeda. Tias cukup sensitif, dapat melihat yang tak kasat mata, di mana itu adalah keturunan dari sang ibu Rika yang memiliki indera keenam. Ketika ada kesempatan saudara-saudaranya sering usil kepada Tias, mereka senang melihat Tias ketakutan. Selain itu Tias juga anak yang paling tidak disukai oleh si ayah karena ia sempat membuat malu di acara tahlilan cucu Abah Harjo. Ketika itu selain sering membuat si ayah malu, Tias juga anak yang mudah menangis, lalu ia juga tak pandai dalam pelajaran jadi kerap mendapatkan nilai kecil di sekolah. Hal itu pun membuat si ayah tidak suka kepada Tias. Tias dan ketiga saudaranya tumbuh dengan ajaran agama yang kuat, mereka selalu diceritakan tentang adanya tempat yang bernama surga dan neraka. Surga adalah tempat dengan segala kenikmatan, sementara neraka di sanalah tempat yang setimpal sesuai dengan perbuatan manusia semasa hidupnya. Ustadz Syakir selalu memperingatkan anak-anaknya agar takut kepada neraka. Namun tak dapat dipungkiri kesenangan dunia membuat mereka tak ingat untuk mempersiapkan bekal yang cukup untuk di akhirat kelak.
Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain daripada belajar agama, padahal tua dan muda umur tidak ada yang tahu. Cerita berlanjut 10 tahun kemudian keempat anak itu pun tumbuh remaja. Di siang itu Ustadz Syakir baru saja pulang ke rumah, kemudian dia langsung menegur Azizah yang sedang bernyanyi di dalam kamar mandi yang sudah menghabiskan banyak waktu di sana. Setelah ditegur oleh ayah, Azizah akhirnya keluar juga dari dalam kamar mandi. Sementara itu Tias tumbuh menjadi anak yang pemurung. Ketika itu ia tampak takut karena nilai ujian matematikanya hanya mendapatkan nilai 15. Tias jujur kepada sang ibu yang tengah masak di dapur. Melihat hal itu ibu tidak marah, nilai kecil bukanlah masalah selama Tias mengerjakannya dengan jujur, tidak mencontek kepada siapapun. Ibu menyuruh Tias agar belajar lebih giat lagi. Kemudian datanglah Fajar yang baru saja pulang dari tempat les. Saat itu Fajar meminta izin kepada ibu jika besok ia akan menginap di rumah salah satu temannya karena ada agenda belajar kelompok. Fajar sangat sungguh-sungguh karena tahun ini ia akan tes masuk kuliah. Saat ibu sedang menyiapkan makan di meja makan, lalu datanglah Saleh, anak pertama dari keluarga ini. Ternyata selama 1 tahun lebih dia sudah merantau ke kota untuk berkuliah. Saleh pun disambut sangat hangat oleh keluarga yang sudah sangat merindukan dia. Kebetulan sudah waktunya makan siang, lalu mereka pun berkumpul di meja makan. Saleh membawa banyak oleh-oleh dari kota. Saleh memberikan sebuah handphone untuk ayah dan juga syal merah muda untuk ibu. Melihat ada oleh-oleh Azizah, si anak bungsu langsung kegirangan. Azizah sangat ingin punya karet gelang karena di sekolahnya hanya dia sendiri yang tidak memilikinya, namun Azizah malah diberikan sebuah boneka. Saat suasana teralihkan kepada Azizah yang sedang kesal, Saleh pun memberikan pesanan Fajar, yaitu parfum perempuan. Untungnya hal itu tidak dilihat ayah ataupun ibu. Azizah yang masih kesal kemudian diganggu oleh Tias. Kemudian tanpa sengaja kertas ujian Tias jatuh ke lantai. Akhirnya ayah tahu Tias mendapatkan nilai 15. Suasana yang semulanya nampak riang seketika berubah menjadi hening. Malam harinya Tias dihukum karena berusaha menyembunyikan nilai kecil ulangan. Tangannya pun dipukul dengan kayu rotan sampai berulang kali. Sedangkan ibu mengaji di dalam kamar lalu berdoa supaya hati ayah sedikit dilembutkan. Di tengah-tengah itu kemudian terdengar bunyi telepon berdering. Telepon itu dari salah satu warga yang mengabarkan jika ada seorang anak yang mati menyudahi diri, namanya adalah Dini. Ustadz Syakir diminta datang untuk menjadi imam salat jenazah anak tersebut. Tias yang sedang kesakitan merasa terkejut karena Dini adalah teman sekolahnya Azizah. Ia pun kebingungan kenapa Dini bisa sampai menyudahi diri. Sementara itu di dalam kamar Azizah didatangi oleh Saleh. Di saat itu Saleh memberikan sebuah kaset musik terbaru dari artis yang sedang naik daun. Saleh memberikannya secara diam-diam karena takut ketahuan oleh ayah. Mendapatkan itu Azizah tentu merasa senang sekali. Azizah sedari kecil memang hobi bernyanyi. Ternyata beberapa hari belakangan ini Azizah ikut kompetisi dan berhasil masuk ke babak final. Tetapi mimpi Azizah menjadi penyanyi sangat ditentang keras oleh ayah. Dengan alasan tidak baik perempuan ditonton oleh banyak orang, kemudian banyak mudaratnya. Namun sebagai kakak Saleh ingin membantu Azizah mewujudkan mimpi itu dengan mengantarnya ke acara final lomba bernyanyi. Acara final itu diselenggarakan di kampung sebelah pada jam 8 malam. Sementara sekarang sudah masuk waktu maghrib, hanya tersisa waktu sekitar 1-2 jam lagi. Tak lama kemudian Tias datang ke kamar Azizah untuk memberitahukan jika Dini teman Azizah baru saja meninggal menyudahi diri. Tias sempat mendengar kabar Dini frustasi karena gelang karet miliknya dicuri oleh teman sekelasnya. Tetapi Dini malah difitnah telah menuduh orang secara sembarangan sehingga akhirnya Dini pun dirundung lalu keluar dari sekolah. Mungkin karena masalah itulah Dini sampai nekat menyudahi diri. Azizah seketika marah pada Tias, tidak mau mendengar apapun tentang Dini lalu menyuruh Tias untuk diam.
Azizah yang marah lalu keluar dari kamar. Ia pun bertemu dengan ayah dan ibu yang hendak pergi ke rumah Dini. Ayah mengajak Azizah untuk ikut menyalatkan jenazah Dini karena Dini itu adalah temannya, tetapi hal itu seolah-olah ditolak oleh Saleh. Saleh rasa ini adalah kesempatan bagi Azizah untuk tampil bernyanyi di dusun sebelah. Saleh pun meminta ibu dan ayah pergi berdua saja dan biarkan adik-adik ia yang jaga di rumah. Setelah ayah dan ibu pergi, Saleh meminta Fajar dan Tias ikut mengantar Azizah bernyanyi di kampung sebelah. Namun Tias tidak mau karena takuti hukum ayah. Namun jika satu orang tidak ikut maka mereka tidak jadi berangkat, ucap Saleh. Dengan segala bujukan Azizah terus merayu Tias agar ikut ke acara finalnya. Demi cita-cita sang adik akhirnya Tias pun ikut juga. Pasti mau ketemu. Cantiknya. Saat sedang siap-siap, Saleh tanpa sengaja melihat Fajar sedang memandangi foto pacarnya. Ternyata parfum perempuan yang dibawakan Saleh dari kota itu adalah untuk pacar Fajar. Kemudian tanpa sengaja Fajar menyenggol tas milik Saleh. Di saat itu Fajar mengetahui jika ternyata selama ini Saleh adalah pemain judi. Bang, kita nggak makan dulu. Sebelum berangkat Tias pun menyempatkan makan dulu karena sudah disiapkan oleh ibu di meja makan. Sementara yang lain sibuk mempersiapkan diri. Di sisi lain ayah dan ibu sudah sampai di rumah Dini. Terlihat orang tua Dini masih belum terima anaknya mati. Melihat hal itu Bi Inah seketika berkata kalau anak kehilangan orang tua disebut yatim piatu, kalau orang tua kehilangan anak disebut afa. Sementara mereka berempat akhirnya pergi tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya untuk ke dusun seberang. Di tengah jalan mereka pun bertemu dengan dua orang warga, salah satunya adalah Abah Harjo. Terlihat mata Abah mengalami katarak yang cukup parah sehingga penglihatannya tidak jelas lagi. Abah pun tahu mereka adalah anak Ustadz Sakir. Abah juga tahu mereka berempat akan melintasi sungai. Abah melarang mereka karena sangat berbahaya. Sementara Saleh sangat ketakutan saat bertemu Abah Harjo. Saleh pun meminta maaf karena mereka buru-buru, kemudian mengajak adik-adiknya untuk meneruskan perjalanan tanpa mendengarkan ucapan Abah Harjo. Kataraknya paling parah. Pasti. Namun tak lama kemudian seketika turun hujan dengan derasnya. Karena sudah terlambat, Saleh menyarankan agar mereka lewat sungai saja karena jika lewat jalan utama tidak akan keburu. Lagi sekarang. Udahlah. Air sungai seketika naik dengan arus yang sangat kencang. Seketika keempatnya hanyut terbawa air sungai. Nahasnya kepala mereka pun terbentur dengan bebatuan besar yang ada di sana. Hujan yang deras membuat listrik di kampung mati. Hal itu membuat proses salat jenazah menjadi terganggu. Ibu Rika segera menyalakan lilin sebagai penerangan, tetapi ketika itu dia mendengar suara teriakan anak-anaknya dari arah jenazah Dini dan Tetiba. Akhirnya salat jenazah sudah selesai dilaksanakan. Hujan pun reda lalu ayah dan ibu pulang ke rumah. Ternyata tadi hujan turun sangat deras membuat beberapa barang di halaman rumah menjadi berserakan. Ayah dan ibu melihat rumah gelap dan tampak sunyi. Mereka berdua segera masuk untuk mencari anak-anaknya. Setelah beberapa kali dipanggil, anehnya tidak ada satupun anak yang menyahut. Ibu kemudian menyalakan lilin lalu berusaha mencari Azizah. Di dalam kamar ibu melihat Azizah sedang murung di sudut ruangan. Ibu terus memanggilnya hingga Tetiba. Ibu Rika memang punya indera keenam, ia bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Kemudian ibu ditenangkan oleh ayah. Karena hatinya gundah gelisah, ayah dan ibu memutuskan salat berjamaah. Di saat itu ibu mendengar suara jeritan anak-anaknya yang berusaha meminta pertolongan. Hal itu membuat salatnya tidak khusyuk. Setelah salat selesai tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu. Ternyata di luar rumah sudah ada banyak warga.
Ketika itu Abah Harjo ingin memberikan kabar jika setelah Isya tadi ia sempat bertemu dengan anak-anak Ustadz Syakir di daerah tepi sungai berlawanan arah dengannya. Sepertinya mereka berusaha untuk menyeberangi sungai. Abah meminta Syakir untuk berdoa meminta perlindungan Tuhan untuk anak-anaknya. Karena ada warga yang melihat keempat anak Syakir hanyut terbawa arus sungai dan salah satu warga menemukan tas milik Saleh. Mereka pun meminta maaf tidak bisa langsung membantu karena masih sangat berbahaya. Mendengar hal itu ayah dan ibu seketika lemas, mereka hanya bisa berharap semua anak-anaknya selamat. Keesokan harinya pencarian pun dilakukan, semua warga ikut turun tangan sebagai relawan menyusuri setiap sisi sungai mencari keempat anak itu. Siang berlalu namun mereka tak kunjung menemukan apapun. Ketika hari mulai gelap Ustadz Syakir akhirnya menemukan Saleh yang terhalangi oleh batang pohon. Terlihat wajah Saleh sudah sangat pucat dan nahas nyawanya sudah tidak ada. Tiba-tiba adegan beralih kepada Saleh yang pindah ke suatu tempat. Tempat itu sangat gelap dan terdapat banyak jeritan menakutkan. Saleh pun melihat orang-orang terbelenggu di samping kiri dan kanannya. Saleh terus berjalan menghampiri suara jeritan itu dan ternyata ia sedang berada di dalam neraka. Saleh langsung ditarik oleh sosok berjubah hitam, kemudian lehernya diikat oleh besi. Lalu Saleh melihat orang di sebelahnya ditarik, kemudian ia diletakkan kepada sebuah batu. Saleh melihat kepala orang itu diguyur oleh lahar panas hingga meleleh dan hancur. Saleh sangat ketakutan dan sekarang sosok jubah hitam itu mulai menyeret Saleh karena sekarang adalah gilirannya. Kemudian kedua tangan Saleh diikat oleh rantai lalu lidahnya ditarik dan digunting secara mengerikan. Alasan Saleh mendapatkan siksaan itu karena semasa hidupnya Saleh kerap berbicara tidak baik kepada orang tuanya. Suatu hari Saleh tengah asyik bermain game lalu ibu datang menyuruhnya salat. Ibu bawel nih, Bu, berisik Bu, udah hangat, udah Bu, udah. Setelah itu tidak jauh dari tempat jenazah Saleh berada. Ayah kemudian menemukan jenazahnya Fajar. Ayah kemudian membawa kedua mayat anaknya pulang ke rumah. Hal itu membuat tangis ibu seketika pecah melihat dua anak laki-lakinya sudah tidak bernyawa. Jenazah Saleh dan Fajar pun langsung dimandikan pada malam itu. Adegan berpindah kepada Fajar yang ternyata masuk ke dalam neraka juga. Fajar kemudian disuruh duduk di sebuah kursi lalu tangannya diikat, kemudian kedua mata Fajar ditusuk sampai bola matanya keluar. Dari kejauhan Saleh melihat Fajar disiksa, dia segera menghampiri adiknya itu dan berusaha melepaskan ikatan tangannya. Saleh merasa bersalah karena saat hidup dia telah mengajak Fajar untuk berbuat maksiat. Jadi ceritanya dulu saat Fajar masih polos alim dan tidak mengenal dosa apapun. Saleh malah mengajaknya untuk datang ke tempat plus-plus bersama. Saleh mengajari Fajar berbuat nakal. Hati-hati ya guys, tidak untuk ditiru. Dari situlah Fajar mulai ketagihan berbuat zina. Adegan kembali ke neraka, sebuah logam besi yang sangat teramat panas ditusukkan ke pipi Saleh hingga menembus ke pipi sebelahnya. Setelah selesai dimandikan jenazah Fajar dan Saleh langsung dikafani, tetapi di luar hujan masih saja turun dengan deras. Warga berkata apabila proses penguburan tidak mungkin dilakukan pada malam ini, karena lampu di jalur makam semuanya mati dan penuh dengan genangan air. Ibu kemudian masuk ke dalam kamar Fajar tanpa sengaja. Di meja belajar ibu melihat foto Fajar bersama dengan pacarnya. Bahkan ada foto yang tidak halal. Lalu ibu membuka laci dan di sana ia menemukan alat kontrasepsi. Ibu sangat bersedih, selama ini ia sudah lengah dalam memperhatikan anak-anaknya. Di tengah rumah ternyata ada pacar Fajar yang baru saja datang. Dia menangis terseduh-seduh di samping jenazah Fajar.
Para warga yang hadir seketika berbisik membicarakan perbuatan Fajar semasa hidupnya. Ternyata Fajar dan pacarnya pernah mencuri kotak amal di masjid kampung sebelah. Mereka berprasangka uangnya pasti dipakai untuk pacaran di Oyo. Adegan kembali ke neraka. Fajar dibawa oleh sosok jubah hitam ke atas tebing, lalu Fajar dilempar hingga badannya remuk. Seketika badan yang telah remuk itu berubah menjadi semula kembali. Setelah itu Fajar diseret, ia dipaksa untuk memakan bangkai busuk. Sementara itu Saleh pun turut dibawa ke atas tebing. Lalu ia dilempar ke dalam kolam kawah api yang sangat teramat panas. Tubuh Saleh yang telah hancur kembali utuh dan terdampar di pinggir kawah api. Fajar, keadaan tidak memungkinkan. Maafkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Beruntungnya ada satu anak yang berhasil selamat, yaitu Tias. Tias pun segera dilarikan ke rumah sakit, namun dokter berkata kondisi Tias kritis dan sangat lemah, dia di antara hidup dan mati. Kondisinya masih sama. Dalam mati surinya Tias pun berjumpa dengan saudara-saudaranya yang tengah disiksa di neraka. Ketika itu Tias melihat Fajar punggungnya sedang ditimpa oleh setrika raksasa. Azizah! Ibu menjaga Tias di rumah sakit sementara ayah yang pulang ke rumah untuk menjaga jenazah Saleh dan Fajar. Saleh di kota sebenarnya gimana? Bapaknya. Bapak Is. Diri seperti itu. Karena sering lihat enggak ada usahanya. Istighfar, Pak. Saat itu Abah Harjo datang ke rumah, ia ingin membicarakan sesuatu. Ternyata Saleh punya hutang kepada Abah Harjo. Saat Saleh belum merantau ke kota, ia sempat membuat sebuah brosur untuk asuransi. Abah Harjo kemudian membeli asuransi itu karena Saleh mengatakan bisa membantu biaya operasi katarak matanya. Sudah berjuta-juta uang yang diberikan kepada Saleh, tetapi sampai saat ini Saleh tidak pernah bertanggung jawab. Tidak hanya Abah Harjo yang jadi korban penipuan Saleh, tetapi juga Bi Inah dan warga lainnya. Ayah segera mengecek tas milik Saleh dan ternyata benar terdapat banyak bukti transfer ke nomor rekeningnya Saleh. Ternyata uang hasil menipu itu Saleh berikan kepada sang ibu. Alhamdulillah. Lalu ia juga gemar memberi kepada anak-anak di kampung. Tetapi setiap Abah Harjo datang Saleh langsung bersembunyi. Dan setiap kali ditelepon diminta tanggung jawab, Saleh selalu memberikan alasan. Hingga akhirnya Saleh memutuskan melarikan diri dengan cara merantau kuliah di kota. Namun di kota Saleh ini juga malah main judi. Kini Saleh harus menerima siksaan atas perbuatannya di dunia. Dia pun seketika dijepit oleh kalajengking raksasa, lalu dadanya pun ditusuk secara brutal. Setelah itu Saleh kemudian disuruh untuk menelan muntahan yang sangat bau dan juga menjijikan. Semua anak ayah sudah ditemukan kecuali satu, yaitu Azizah. Keesokan harinya ayah bergegas mencari menyusuri sungai sendirian. Setelah lama mencari, akhirnya ayah pun menemukan Azizah. Dialah anak Syakir yang terbawa oleh arus paling jauh daripada saudara yang lain. Dengan perasaan sedih, Syakir membawa jenazah anaknya pulang ke rumah. Dia tidak membiarkan siapapun untuk menyentuh jenazah anaknya. Tidak lama dari itu ibu baru pulang dari rumah sakit. Ibu kemudian bertanya bagaimana keadaan Azizah. Ayah memberitahukan jika Azizah meninggal juga dan tengah dimandikan. Di sisi lain di alam neraka, Tias pun melihat Azizah juga ada di sana. Terlihat Azizah sangat ketakutan berusaha melepaskan gelang karet bertuliskan Dini. Ternyata Azizah lah yang telah mencuri gelang karet milik Dini.
Lalu dia juga yang telah memfitnah Dini sampai dikeluarkan dari sekolah. Kemudian mereka pun melihat Dini ada di dalam neraka juga karena setiap orang yang menyudahi diri pasti akan masuk ke dalam neraka. Dini pun disiksa dengan cara menyudahi diri secara berulang kali. Mungkin itulah hukuman bagi para pelaku diskon nyawa. Tias sangat tercengang melihat hal itu sampai-sampai ia tidak sadar Azizah sudah dibawa oleh sosok berjubah hitam. Ketika itu lidah Azizah ditarik sampai menjulur panjang kemudian lidahnya dipaku hingga mengeluarkan banyak darah. Itulah azab karena ia telah memfitnah orang lain. Setelah itu Azizah diseret kembali, kali ini kedua tangannya diikat oleh rantai besi kemudian tangannya dipotong oleh gergaji yang besar dan sangat tajam. Itu adalah balasan karena Azizah pernah mencuri. Adegan beralih kepada ayah dan ibu kembali. Saat itu ayah menyesal karena selama ini tidak memberikan bekal yang cukup untuk anak-anak. Ayah pun meminta maaf atas segala sifat buruknya kepada ibu. Ustadz Syakir tampak tidak kuat untuk menyalatkan ketiga jenazah anaknya sehingga Abah Harjo menggantikannya sebagai imam. Semua warga kampung pun berbondong-bondong mengantar ketiga anak Ustadz Syakir ke liang kuburnya. Sementara itu di neraka dengan mata kepalanya sendiri Tias melihat bahwa saudara-saudaranya disiksa oleh dirinya masing-masing dalam wujud yang mengerikan. Mereka adalah dosa-dosa yang dibuat selama di dunia. Sementara Tias dijemput oleh amal ibadahnya sendiri. Tempat Tias bukan ada di sini. Karena semasa hidupnya Tias ini anak Syakir yang paling solehah kerap melakukan perbuatan baik. Meskipun ia sering dianggap bodoh dan dibenci oleh sang ayah. Tapi bodoh yang sebenarnya bukanlah bodoh tentang pelajaran. Melainkan orang-orang yang memakai pikirannya untuk perbuatan yang tidak benar. Itulah orang bodoh yang sebenarnya. Inilah rasa sakit yang Tias pun diseret dibawa keluar oleh amal ibadahnya dari neraka itu. Dan akhirnya Tias sadarkan diri. Itulah kesaksian Tias saat mengalami mati suri melihat saudaranya disiksa oleh dosanya sendiri. Ayah sampai saat ini selalu merasa bersalah karena belum cukup memberikan bekal untuk anak-anaknya. Karena ia pikir waktu mereka masih panjang. Tapi perlu diingat ajal tidak ada yang tahu dan kapan saja bisa menjemput. Mereka pun sering berkunjung ziarah supaya siksa mereka diringankan. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya segala perbuatan kita baik dan buruk pasti akan ada balasannya. Carilah bekal yang banyak untuk akhirat kelak. Keburukan sekecil apapun dan kebaikan sekecil apapun akan ada catatan amalnya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Tidak lupa Mimin ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time ya guys. Jakarta. Ketemu artis gak?